nuwun sewu ya, karena kita memang orang-orang yang dangkal. Kita katakan kita orang yang bodoh. Aku udah mikir, kok aku lebih duit. Kok tak dol saiki. Kok aku ngedol 10.000, aku iso ngedol 9.000. Kok iso ngedol 8.000 sing penting kita sekarang ini bukan menekan pasar, tapi menekan pengrajin sampai mencret. Iya enggak? Ini yang terjadi di lapangan. Kita bisa menekan pasar ketika satu mungkin ya mental kita sudah bagus. Nah, tentunya kita butuh kepada inisiator-inisiator atau orang-orang yang memberi masukan kepada kita, mental kita agar supaya terbangun. Ya tidak mungkin kalau ujuk-ujuk kita langsung terbangun mental kita, kan tidak mungkin. Nah, tentunya perlu adanya sebuah nasihat. Terus yang kedua, di samping itu mungkin nanti BIM juga bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, entah itu di tingkat kabupaten, daerah, di tingkat provinsi ataupun di tingkat RI. Nah, kalau di Desa Tutu itu memang ada benar brandnya pengrajin gitu, seperti itu. Jadi kita perlu binaan. Bagaimana ke depannya? Nuwun sewu ya, yang terjadi di lapangan hari ini, mungkin saya pemain baru Pak ya. Mungkin sedikit banyak, mungkin ya. Yang terjadi ketika sudah mental itu jelek, itu saling fitnah-memfitnah. Kalau di sini mungkin oke saja, clear, kita clear. Loh iya, clear. Tapi kalau di pasar, lah banyak lah kita. Tapi kalau di pasar itu terjadi saling sekut. Tapi ketika ada ketegasan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, UMKM butuh ini, gridnya sekian, sama nuwun sewu ya kita. Ini yang terjadi di lapangan. Nuwun sewu kita ambil contoh apa ya? Once kayu lah ya. Kita katakan once kayu. Tanduk. Kita katakan tanduk. Tanduk itu kalau kita jual, mungkin saya ya jualnya 15.000 kita katakan. Nanti ketika cek dengan yang lain bisa jadi 10.000, bisa jadi sampai turun 3.000. Lah, ini yang terjadi. Lah, pertumbuhan mental ini itu perlu apa carane awake dhewe itu jadi satu grid, jadi satu kesatuan. Lah, kalau alhamdulillah jenengan datangnya ke sini untuk membangun sebuah mental itu, tapi tidak perlu bukan hanya sekali dua kali, Pak. Pastinya perlu berkali-kali kan. Jenenge wong bina. Makanya saya pernah ingat dulu ketika nuwun sewu, kalau agama ya, itu ada istilah mendidik dan mencetak. Ya kan? Kalau jenengan nuwun sewu ngapunten nggih, itu mendidik menurut saya. Mendidik apa? Memberi sebuah informasi, pemahaman dan lainnya. Oke, setelah ini sampean kurang selesai. Kalau tidak ada pantauan usul, iya enggak? Itu yang terjadi. Tapi kalau mencetak itu berbeda. Contoh, bos sama bos modal madin ini sudah kata-kata sembarang gitu. Mencetak, namanya mencetak, aku kepingin cetak swag. Cetakannya kan harus sama dengan. Nah, kita yang pengrajin ini tentunya itu kepingin dicetak. Nah, tentunya tidak cukup di sini saja kan. Kita perlu pikirkan pemasarannya. Loh awake dhewe. Ini yang terjadi di lapangan. Lek saiki ono pesanan mau meneh 10.000, Pak. 10 kontainer umpamanya dalam 1 bulan. Bisa 100 kontainer. Iso-iso wong-wong ini tidak turu Pak terus bendino, Pak. Gawe ya. Itu yang terjadi di lapangan. Nah, makanya kami berharap kepada panjenengan nantinya kalau bisa itu kita dibina. Bukan dibinasakan ya nantinya. Tapi lama-kelamaan nantinya kalau tidak berjalan seperti ini terus pasti Tutul itu akan binasa. Itu saja bila itu terus. Oke, terima kasih. Mungkin yang tadi terkait dengan binaan Telkom tidak berlanjut. Satu hal yang Bapak harus pahami, Telkom itu memang tupoksinya tidak membina UMKM. Ya, kalaupun itu ada, BI pun juga sama. BI kan kadang-kadang cuma ada semacam pameran, itu bukan tupoksi. Jadi harusnya yang melakukan itu siapa? Pemerintah daerah melalui kaki tangannya yang namanya dinas itu. Memang itu anggarannya dari situ. Tapi kalau BI, mungkin Semen Gresik, mungkin Telkom, mungkin Pegadaian, itu tidak ada hubungannya dengan tupoksinya, tidak itu, Pak. Nah, harusnya UMKM bisa nggak mereka continue? Kalau saya jadi bupatinya, Pak. Iya. Kalau saya jadi bupatinya, saya akan buat apa? Perda CSR. CSR itu bisa membantu UMKM. Corporate social responsibility. Jadi memang ada undang-undang besar yang mengharuskan namanya corporate itu membuat
tanggapan moral ke masyarakat. Katakanlah pabrik Gresik itu buat limbah, maka dia harus kembalikan itu keuntungannya dalam bentuk apa? Membuat klinik kesehatan dan sebagainya. Nah kalau itu bisa dimainkan luar biasa. Itu harusnya. Pokoknya sekarang di sini ada apa nih? Di Balung ini mungkin ada perusahaan apa? Ayo perusahaan itu merawat UKM di sini melalui apa? Melalui CSR, tidak melalui yang di luar tupoksi dia. Tupoksinya ada di itu. Nah itu bisa diperkuat oleh Pemda melalui apa? Melalui Perda CSR. Ini salah satu contoh aja. Salah satu contoh yang bisa dimainkan oleh Pemda terkait mengurai itu. Nah, tadi Bapak tanya, kita ingin pemasaran, kita bisa hanya jadi problem datanya lo nggak ada. Ya, kalau data ada, pasar kita dikte. Tapi kalau data nggak ada, pasar mendikte kita karena ini punya data pasar. Kan itu. Ini yang harus kita, ya berbisnis itu kan kayak ayam dan telur, dulu-duluan aturannya dibuat, bisnisnya diubah. Itu terus, ya kan diakali terus. Itu yang harus, makanya menyesuaikan. Bapak harus ingat juga di teorinya Pak, bisnis itu siklusnya kayak begini Pak, naik, turun, terus naik lagi. Nah sekarang saya nggak tahu, Bapak posisinya sedang begini, atau sudah di atas ini mau turun? Masih di bawah Pak. Nah, maksudnya dari bawah sini ke atas atau sedang turun? Dari bawah turun ke bawah. Kan pertanyaannya, kapan peak terbesar Bapak? Puncaknya kapan? Tahun berapa?